Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tak memiliki rencana untuk mengistirahatkan Lionel Messi pada jeda internasional bulan September ini. Lionel Messi tengah dalam performa menanjak pasca bergabung dengan Inter Miami di bursa musim panas 2023. Sejak tiba di Inter Miami, Messi terus menjadi andalan di setiap pertandingan. Ia bahkan sudah memberikan trofi perdana bagi The Herons ketika mengantarkan tim barunya itu juara di ajang League Cup. Oleh karena itu, Scaloni mengaku takkan merusak kebahagiaan Messi dengan membuatnya absen di timnas Argentina. "Saya melihatnya dengan baik," kata Scaloni ketika ditanya tentang ketersediaan Messi dilansir Goal. "Kami tidak memiliki niat lain. Bagi kami, ia berada di atas lapangan adalah hal yang penting. Tidak ada alasan untuk menyimpannya jika ia tidak memiliki masalah." Ketertarikan Arsenal untuk pemain Juventus yakni Dusan Vlahovic rupanya masih belum pudar untuk musim depan. Berdasarkan laporan dari The Express, Arsenal rupanya masih akan mencoba untuk mendatangkan sang striker pada tahun 2024 yang akan datang. Mikel Arteta diketahui merasa apabila lini serang skuad mereka di bawah Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah masih belum memuaskan. Arsenal juga dikabarkan akan mulai melakukan pendekatan dengan agen sang striker dalam waktu dekat. Sehingga kedepannya mereka berharap proses transfer tersebut akan berjalan dengan lancar dan mereka bisa mengamankan jasa Vlahovic tahun 2024 yang akan datang. Timnas Inggris sudah siap melepas Gareth Southgate selepas perhelatan Piala Eropa 2024. Gareth Southgate sudah 7 tahun lamanya membesut tim Tiga Singa sejak ditunjuk menggantikan Sam Allardyce yang mundur karena skandal. Selain itu, Southgate juga sempat mampu mengantarkan timnas Inggris menjadi juara keempat Piala Dunia 2018, termasuk melaju hingga ke fase perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar. Southgate bakal mundur sebagai manajer Inggris usai perhelatan Piala Eropa 2024 di Jerman. Menurut catatan Transfermarkt, sejak membesut The Citizens pada musim panas 2016 silam, total Guardiola sudah menyumbangkan hingga 15 trofi juara. Adapun pencapaian paling fenomenal Guardiola terjadi pada musim kemarin saat berhasil membawa City meraih treble winners. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes punya harapan terkait Rasmus Hojlund. Ia berharap bisa membantu sang striker mencetak banyak gol untuk MU. Bruno mengaku antusias dengan kedatangan Hojlund. "Dari apa yang saya lihat, dia adalah seorang pekerja keras," buka Bruno kepada MU TV. "Dia benar-benar bekerja keras untuk bisa fit secepat mungkin agar bisa bermain dengan tim ini. Saya juga melihat dia memiliki energi dan kekuatan yang bagus, dan semoga ia bisa menghasilkan banyak gol bagi kami," sambung sang kapten. "Tugas saya di sini untuk melayani mereka, jadi saya ingin mereka senang karena saya memberikan mereka banyak peluang. Setelah itu tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang saya buat untuk mencetak gol," ia menandaskan. Portugal bertemu Luksemburg dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 di grup J. Portugal vs Luksemburg berlangsung di Estadio Algarve. Gonçalo Inácio membawa Portugal memimpin 1-0 di menit ke-12 setelah menyambut umpan dari korner dengan sundulan. 6 menit berselang giliran Gonçalo Ramos merobek gawang Luksemburg. Luksemburg benar-benar tak berdaya di hadapan Portugal. Gonçalo Ramos sampai bisa mencetak brace di menit ke-34, yang kemudian diikuti Inácio pada injury time untuk membuat skor berubah 4-0. Portugal masih belum puas di babak kedua. Diego Jota membawa pasukan Roberto Martinez memimpin 5-0 lewat gol di menit ke-57. Luksemburg baru bisa melepaskan tembakan pertamanya di menit ke-61. Diogo Jota menjadi pemain ketiga yang mencetak brace di laga ini. Gol-gol Portugal terus mengalir mendekati akhir laga. Bruno Fernandes menyumbang gol di menit ke-83 dan diikuti oleh Joao Felix pada menit ke-88 untuk mengubah skor akhir menjadi 9-0. Legenda Manchester United, Andy Cole, melontarkan kritikan pedas kepada Anthony Martial. Cole menilai sudah tidak ada gunanya lagi The Red Devils mempertahankan Anthony Martial. Martial sudah mendapatkan kesempatan dan waktu yang cukup di Manchester United. Dia pemain yang bagus, namun sayangnya tidak bisa memenuhi potensinya, sambung Cole.
Saking buruknya penampilannya, para pendukung Manchester United tidak akan kaget jika dicadangkan Erik ten Hag, imbuhnya. Manchester United sudah mempunyai pengganti Anthony Martial. Tim Setan Merah kini memiliki Rasmus Hojlund yang siap menjadi mesin gol baru. MU sebelumnya sempat membantah adanya pendekatan dari Borussia Dortmund untuk kembali merekrut Jadon Sancho. Erik ten Hag mengungkapkan Sancho tidak ada dalam skuad MU karena performa dalam sesi latihan. Saya tidak akan membiarkan orang mengatakan hal-hal yang sepenuhnya tidak benar, saya telah melakukan latihan dengan sangat baik pada pekan ini, tulis Jadon Sancho di media sosialnya. Sancho sampai harus menghabiskan 3 bulan di luar tim utama pada musim lalu, berlatih sendiri di Belanda. Sancho pun selalu menegaskan dirinya bertekad untuk meraih prestasi di Old Trafford. Sayangnya, perselisihan dengan Erik ten Hag setelah laga kontra Arsenal memberikan harapan kepada Borussia Dortmund untuk kembali merekrutnya. Bruno Fernandes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Portugal versus Luksemburg, Grup J kualifikasi Euro 2024. Tuan rumah Portugal tampil perkasa untuk memetik kemenangan 9 gol tanpa balas. Meski tanpa Cristiano Ronaldo, level permainan Portugal tidak menurun. Kemenangan ini mengantar Portugal ke puncak klasemen Grup J kualifikasi Euro 2024. Mereka masih sempurna dengan 18 poin dari 6 kemenangan. Bruno memang hanya mencetak 1 gol di laga ini, tapi perannya sangat besar untuk kemenangan tim. Dia tampil luar biasa meski lebih banyak bermain di tengah. Bruno mencetak gol ke-8 Portugal di menit ke-83. Dia membuat total 3 assist. Permainan Bruno komplit dan sempurna di balik kemenangan Portugal kali ini. Pemain Manchester United, Anthony akhirnya buka suara terkait semua tuduhan kekerasan yang ditujukan kepadanya oleh mantan pacarnya. Secara tegas Anthony membantah semua tuduhan tersebut, dia menganggap sang mantan hanya mencari sensasi dengan kebohongan yang ditujukan kepadanya. Melalui wawancara khusus Anthony membantah dengan tegas segala hal yang dituduhkan kepadanya. Mantan kekasih Anthony tersebut mengatakan memiliki bukti yang kuat berupa foto-foto yang memperlihatkan kekerasan yang diterimanya selama ini. Bukti-bukti tersebut mendukung tuduhan kekerasan yang dilakukan pemain Manchester United itu kepadanya. Manajemen akan menunggu terlebih dahulu hasil penyelidikan baru mengambil keputusan yang menentukan nasib Anthony di klub. Superstar timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, mendapatkan kartu kuning usai menendang wajah kiper Slovakia, yang berarti dia diskors untuk laga melawan Luksemburg. CR7 pun memutuskan untuk kembali ke Al Nassr. Nasib apes dialami Cristiano Ronaldo saat memperkuat timnas Portugal menghadapi timnas Slovakia pada matchday kelima Grup J kualifikasi Euro 2024 kemarin. Bagaimana tidak, selain gagal mencetak gol, Ronaldo juga diskors karena mendapatkan kartu kuning. Momen tersebut terjadi di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61. Berada di depan mulut gawang, CR7 tengah berupaya menuntaskan umpan silang yang dikirimkan Bernardo Silva dari sisi kanan. Ketertarikan Madrid akan Davies sendiri diawali karena performa gacor yang diberikan oleh sang bek di sisi kiri Bayern Munich. Seperti yang diketahui, stok bek kiri Real Madrid memang tidak memuaskan. Fran Garcia performanya tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh skuad Madrid. Oleh karena itu skuad Los Blancos mengincar Davies dengan harapan bisa meningkatkan performa lini belakang mereka. Keinginan Real Madrid ini kabarnya cukup terbuka, karena Davies juga ingin mendapatkan pengalaman baru bermain di skuad lain. Apalagi untuk kontrak sendiri sang pemain akan habis di tahun 2025. Untuk mahar sendiri kabarnya Bayern akan membandrol harga sang bek dengan angka 80 juta euro. Kontrak baru Kyle Walker akan membuat terus bermain untuk Manchester City hingga Juni tahun 2026 mendatang. Kyle Walker bahkan disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Dayroten terkait kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan selama semusim. Menurutnya, Man City adalah klub terbaik untuk karirnya saat ini, selain kondisi skuad yang membuatnya nyaman untuk terus berkostum biru langit. Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak baru. Masa depan saya bersama Manchester City dan itu adalah hal terbaik bagi saya memiliki pelatih yang luar biasa, rekan satu tim dan staf yang hebat, dan fans kami adalah yang terbaik,
ujar Walker dikutip dari situs Manchester City. Status Jadon Sancho saat ini sedang dibekukan dari seluruh kegiatan skuad utama Setan Merah besutan Erik ten Hag. Sancho bakal menjalani latihan terpisah dari rekan setimnya tanpa batas waktu yang ditentukan karena tersangkut masalah indisipliner, yakni menolak minta maaf kepada Erik ten Hag, tulis pihak Manchester United. Sancho yang mengetahui hal itu lantas menyerang balik lewat akun sosial media pribadinya. Ia secara tegas meminta agar Ten Hag tak usai dipercaya karena selama ini ia selalu dijadikan kambing hitam atas hasil-hasil negatif yang didapatkan Man United. Erik ten Hag merupakan sosok pelatih dengan watak keras. Ia tak akan ragu menepikan pemain-pemain berlabel bintang yang banyak ulah, dan Cristiano Ronaldo adalah salah satu korbannya. Dilansir dari Mirror, Man United mau saja melepas Sancho di harga 45 juta pound, jauh di bawah dari harga belinya yang menyentuh angka 73 juta pound atau sekitar 1,39 triliun rupiah saat dibeli dari Dortmund. Ambisi besar, timnas Inggris takkan meraih juara di ajang Piala Eropa 2024 mendatang. Timnas Inggris masih kokoh di puncak klasemen grup C dengan nilai 13 poin. Tetapi hal tersebut belum membuat pasukan Gareth Southgate masuk dalam daftar teratas calon juara Piala Eropa Jerman 2024 mendatang. Prediksi ini yang kemudian memotivasi seorang Jude Bellingham sekaligus meminta rekan-rekannya dalam skuad The Trillions untuk tetap percaya diri. Kami semua tak boleh takut untuk mengatakan bahwa kami ingin pergi ke Jerman dan memenangkan Euro 2024, tegas Bellingham dilansir dari ITV. Kami bisa menjadi juara karena kami memiliki skuad yang sangat bagus. Kami juga memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk memenangkan trofi Euro 2024. Kritikan dan olok-olok kepada bek Manchester United, Harry Maguire membuat banyak orang geram. Harry Maguire dihajar para fans timnas Inggris di sosial media karena aksi-aksi blundernya selama jeda internasional. Bagaimana tidak, di klubnya Manchester United, Maguire juga sudah kehilangan tempat di skuad utama pasukan Erik ten Hag, plus jabatan kapten yang diembannya selama 4 musim dicopot pula. Ini sudah keterlaluan, sejujurnya memalukan. Saya belum pernah melihat hal semacam ini di sepak bola sebelumnya, bahkan saat itu bukan salahnya dan cuma terlibat di pertandingan, kesal Antonio dikutip dari BBC. Ketika saya melihat Gareth Southgate buka suara, saya merasa seperti lega. Seharusnya itu sudah dilakukan sebelumnya. Timnas Inggris sudah siap melepas Gareth Southgate selepas perhelatan Piala Eropa 2024. Gareth Southgate sudah 7 tahun lamanya membesut tim Tiga Singa sejak ditunjuk menggantikan Sam Allardyce yang mundur karena skandal. Selain itu, Southgate juga sempat mampu mengantarkan timnas Inggris menjadi juara keempat Piala Dunia 2018, termasuk melaju hingga ke fase perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar. Southgate bakal mundur sebagai manajer Inggris usai perhelatan Piala Eropa 2024 di Jerman. Menurut catatan Transfermarkt, sejak membesut The Citizens pada musim panas 2016 silam, total Guardiola sudah menyumbangkan hingga 15 trofi juara. Adapun pencapaian paling fenomenal Guardiola terjadi pada musim kemarin saat berhasil membawa City meraih treble winners. MU sebelumnya sempat membantah adanya pendekatan dari Borussia Dortmund untuk kembali merekrut Jadon Sancho. Erik ten Hag mengungkapkan Sancho tidak ada dalam skuad MU karena performa dalam sesi latihan. Saya tidak akan membiarkan orang mengatakan hal-hal yang sepenuhnya tidak benar, saya telah melakukan latihan dengan sangat baik pada pekan ini, tulis Jadon Sancho di media sosialnya. Sancho sampai harus menghabiskan 3 bulan di luar tim utama pada musim lalu, berlatih sendiri di Belanda. Sancho pun selalu menegaskan dirinya bertekad untuk meraih prestasi di Old Trafford. Sayangnya, perselisihan dengan Erik ten Hag setelah laga kontra Arsenal memberikan harapan kepada Borussia Dortmund untuk kembali merekrutnya. Ketertarikan Arsenal untuk pemain Juventus yakni Dusan Vlahovic rupanya masih belum pudar untuk musim depan. Berdasarkan laporan dari The Express, Arsenal rupanya masih akan mencoba untuk mendatangkan sang striker pada tahun 2024 yang akan datang. Mikel Arteta diketahui merasa apabila lini serang skuad mereka di bawah Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah masih belum memuaskan. Arsenal juga dikabarkan akan mulai melakukan pendekatan dengan agen sang striker dalam waktu dekat.
Sehingga kedepannya mereka berharap proses transfer tersebut akan berjalan dengan lancar dan mereka bisa mengamankan jasa Vlahovic tahun 2024 yang akan datang.